Baik teman-teman, jadi saya akan membagikan video latar belakang tentang perjalanan kami. Nah, jadi teman-teman, kami ke pabrik batu bata itu juga memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman, hingga sampai ke tujuan. Karena dari universitas kami, Universitas Negeri Medan, ke CV Kilang Bata Kiram Jaya itu memerlukan waktu sekitar 40-1 jam teman-teman dalam perjalanan. Baik teman-teman, kami di sini sudah sampai di tempat Kilang Bata CV Kiram Jaya yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Nah, jadi di sini kami menjumpai salah satu pekerja batu bata dengan Bapak. Nah, sebelum kami memasuki ke pabrik tersebut, kami semua meminta izin agar pihak pekerja memberikan izin untuk kami melakukan proses atau mini riset pembuatan batu bata. Nah, awalnya nih kami bertanya kepada bapak tersebut, apa sih cara-cara bagaimana sih pembuatan batu bata itu? Namun bapak itu berkata sulit menjelaskan karena tidak langsung pada saat proses pembuatannya. Dan ini merupakan perjalanan kami ke pabrik yang pertama, teman-teman. Nah, lalu setelah kami bertanya dan meminta izin kepada bapak yang tadi, nah kami ini menjumpai juga pekerja batu-batu tersebut. Dan bapak itu bertanya, kenapa dek kalian datangnya hampir menjelang sore? Ini waktunya sudah tutup. Kami berproses itu dari sekitaran jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam setengah 4 sore. Paling lama jam 4. Lalu bapak itu memberi saran kepada kami agar menyuruh datang di hari Sabtu sekitaran jam 8. Nah, setelah tanya bertanya, kami pun segera menuju pulang dan melakukan foto bersama. Nah teman-teman, itu adalah cerita singkat dari latar belakang perjalanan kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan batu bata. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 524111102 Prodi Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Jadi di sini saya sudah berada di Kiram Jaya, tempatnya di proses batu bata atau pabrik batu bata. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tahap awal sampai tahap akhir tentang proses pembuatan batu bata tersebut. Nah, apa selanjutnya? Oke, ikutin saya. Nah teman-teman, jadi di belakang saya ini sudah ada kayu bakar. Nah, kayu bakar itu digunakan sebagai sumber untuk pembakaran. Kayu bakar digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan panas yang diperlukan untuk membakar batu bata. Proses pembakaran ini penting mengeras dan menguatkan batu bata serta memberikan warna dan ketahanan yang baik. Kemudian ada limbah sawit. Limbah sawit dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata sebagai bahan tambahan atau bahan bakar dan sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk proses pembakaran batu bata. Dan kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di belakang tempatnya khusus bahan-bahan. Nah, bahan-bahan utama itu biasanya ada tanah liat. Bahan utama untuk pembuatan batu bata, tanah liat yang baik harus memiliki kandungan silika, alumina, dan oksida besi yang cukup.
2. Pasir. Pasir digunakan untuk memperbaiki tekstur dan kepadatan batu bata, serta mencegah tanah air mengerut saat dibakar. 3. Ada air, digunakan untuk membentuk adonan agar bisa dicetak dan mengikat bahan-bahan lainnya. 4. Ada kapur. Itu kapur adalah opsional, teman-teman, digunakan dalam beberapa jenis batu bata untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. 5. Ada sekam padi atau abu. Itu juga opsional, teman-teman, digunakan sebagai bahan tambahan untuk membuat batu bata ringan dengan tujuan untuk mengurangi berat batu bata dan meningkatkan isolasi termal. Nah, teman-teman, setelah bahan-bahan tersebut tercampur dengan proporsi yang tepat, adonan dibentuk menjadi bata dan dibakar dengan suhu tinggi untuk menghasilkan batu bata yang keras dan tahan lama. Nah, kemudian dari semua bahan-bahan yang telah dicampurkan nanti akan dimasukkan ke dalam tahap percetakan. Nah, itu teman-teman, di situ adalah tahap percetakan dan di situ juga tempat pengeringan. Nah, jadi di situ batu bata akan dicetak. Ayo. Nah, teman-teman, jadi di belakang saya ini sudah ada semacam galian atau lubang yang nantinya akan dimasukkan batu bata itu ke dalam lubang tersebut. Nah, seperti pekerja atau bapak-bapak yang mereka lakukan. Nah, di sebelah kiri saya itu adalah tempat untuk pembakaran batu bata. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah berada di tempat mesin pencetakan dan di sini sudah ada batu bata yang sudah dicetak dari mesin pencetakan tersebut dan akan dibawa ke tahap selanjutnya. Ayo. Nah, jadi teman-teman, jadi di sini saya sudah berada di tempat pengeringan batu bata agar nantinya batu bata bisa dijemur. Kenapa tidak langsung dijemur setelah pencetakan? Tidak, karena batu bata juga memerlukan proses agar batu bata tersebut dapat menyatu dan mengeras, agar nantinya dalam proses penjemuran batu bata tidak mudah pecah atau hancur saat terkena terik matahari. Tahap awal tadi yang membuat batu bata dengan pencetakan tadi dengan nah sekarang dengan tahap penjemuran. Nah, teman-teman, adapun tujuan untuk pengeringan batu bata yaitu adalah mencegah kerusakan selama pembakaran. Pengeringan yang cukup sebelum pembakaran membantu mengurangi kemungkinan batu bata meledak atau retak saat dimasukkan ke dalam kiln atau oven pembakaran. Proses pengeringan ini mengurangi kandungan air yang ada di dalam batu bata. Nah, pada tahap proses pembakaran ini, teman-teman, yang dilakukannya itu adalah pemanasan awal atau penyusunan batu bata. Yang kedua adalah proses pemanasan atau kenaikan suhu. Yang ketiga adalah meningkatkan suhu atau proses pembakaran utama yang sekitaran 900 sampai 1100 derajat Celcius. Yang keempat adalah pemeliharaan suhu. Selama pembakaran, suhu dikendalikan dengan cermat dan dipertahankan pada suhu optimal untuk waktu tertentu. Kelima adalah pendinginan atau proses cooling. Setelah mencapai suhu maksimum dan proses pembakaran selesai, suhu kiln kemudian diturunkan secara perlahan. Yang keenam adalah pengecekan kualitas. Setelah batu bata selesai dibakar dan dingin, batu bata yang sudah jadi akan diperiksa kualitasnya. Batu bata yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai standar biasanya akan dipisahkan. Nah, baik teman-teman, sekarang ini adalah proses atau tahap terakhir dari semua pembuatan batu bata. Nah, ini adalah
ruang penyimpanan batu bata yang nantinya akan diperjualkan untuk membuat rumah, bangunan, gedung, dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah alamin. Nah, sekarang saya sudah melewati tahapan-tahapan dari proses pembuatan batu bata. Itu dari tahap awal tadi yang dari bahan-bahannya, sehingga tahap terakhir itu tahap pembakaran sampai tahap finishing untuk diperjualbelikan. Nah, terima kasih. Saya Muhammad Zaki dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.